Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, pemikiran yang objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas inayat, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam ruang lingkup pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam di SMK Rahayu Mulyo. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab ajar, yakni menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Kompetensi dasar yang akan kita capai 2.3, menunjukkan sikap kritis dan demokratis sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190, 191 serta hadis yang terkait. 3.1, menganalisis Quran Al-Imran surat ketiga ayat 190, 191 serta hadis tentang berpikir kritis. 4.1.1, membaca Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga 190 dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhrajul huruf. 4.1.2, mendemonstrasikan hafalan Quran Al-Imran surat ketiga ayat 190 91 dengan lancar, baik dan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan kaji yang pertama, yakni tentang kajian surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 dan 91 tentang berpikir kritis. Bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal arda rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya adalah sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal dan orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk atau sambil dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu adalah sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Isi kandungan ayat yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di dalam alam raya ini harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga menghasilkan hikmat, manfaat dan maslahat. Keteraturan pergantian siang dan malam jangan dijadikan pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah, karena ia merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan akal untuk memikirkannya. Satu, semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam raya ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi yang disebut dengan ulil albab. Ulil albab adalah
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga menghasilkan maslahat yang banyak untuk orang lain. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat. Tidak ada satupun jenis ciptaan Allah tanpa makna, meskipun tidak semua manusia dapat memahaminya. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, pemikiran yang objektif dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul, sehingga hasil pemikirannya tidak dijadikan pihak lain menjadi ragu, menjadi bimbang, sampai pada akhirnya tidak memunculkan adanya sangkaan buruk kepada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala pemikiran yang dilakukan ulil albab menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan pihak lain agar semakin dekat, atau bahasanya adalah taqarrub ilallah, hingga jika memikirkan seperti ini diterapkan akan mengantar pada keselamatan dunia akhirat sekaligus terhindar dari kesengsaraan hidup di api neraka. Sikap yang mencerminkan ayat: pertama, berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta kritis dan objektif dalam menghadapi problematika yang ada melalui berbagai sumber atau rujukan yang terpercaya. Berusaha bersikap kritis dan memahami semua fenomena alam sehingga mampu menemukan manfaat, faedah dan maslahat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam raya ini. Mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul sehingga tidak menimbulkan keburukan bagi orang lain. Bukti orang yang bersyukur adalah menggunakan akal pikiran, kalbu, nafsu secara seimbang dan proporsional sehingga semua anugerah tersebut membuahkan hasil yang baik dan benar, positif dan bermanfaat bagi maslahatan umat manusia. Mengingat Allah dalam segala kondisi, baik dalam kondisi senang maupun susah, kondisi kaya maupun miskin, suka maupun duka, dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kajian hadis tentang berpikir kritis. Terjemahan hadisnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah SAW berbincang-bincang saat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba sepertiga malam, pada waktu terakhir beliau duduk dan memandang ke langit. Lalu beliau membaca, Subhana, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Lalu beliau berwudu, bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat. Kemudian setelah mendengar Bilal azan, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar rumah untuk sholat subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kandungan makna hadis tersebut, yang pertama adalah informasi bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang sangat rajin beribadah, terutama beribadah di malam hari. Padahal beliau adalah seorang Rasul yang maksum, artinya seorang Rasul yang sudah disucikan dan dimaafkan segala dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap melaksanakan ibadah di tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita melalui bacaan Quran Al-Imran surat ketiga ayat 190 agar akal pikiran kita bukan hanya digunakan untuk urusan duniawi. Keseimbangan, menggunakan seluruh potensi yang dimiliki
harus selalu dilakukan sehingga pola hidupnya tidak terjerembab dalam kehinaan, kekubangan dalam dosa dan maksiat. Di samping cerdas, seseorang seharusnya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan melaksanakan sholat malam dan amalan-amalan sunnah lainnya. Penjelasan Al-Imran surat ketiga ayat 190 dan hadis yang terkait tentang berpikir kritis. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Imran ayat 90 mengajak kepada manusia untuk berfikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadzal batilan subhanaka faqina adzabannar. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau memikirkan fenomena tersebut. Dan mereka itulah yang kita sebut dengan ulil albab. Karakter ulil albab ditandai dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kondisi senantiasa memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan sehingga mereka yakin tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sia-sia. Melalui proses renungan dan penelitian mengantarkan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari anggapan yang tidak pantas sehingga mereka memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka atas dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Silih bergantinya siang dan malam merupakan fenomena yang sangat kompleks. Fenomena inilah melibatkan rotasi bumi mengelilingi matahari dengan sumbu bumi miring. Dalam fenomena fisika, bumi berputar mengelilingi matahari. Gerakan miring tersebut memberi dampak yang berbeda-beda. Selain itu, rotasi bumi distabilkan oleh bulan yang mengelilingi bumi sehingga semua saling terkait. Kompleksnya fenomena penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam tidak akan dapat dipahami dan diungkap rahasianya kecuali oleh orang-orang yang tekun, tawadhu, cerdas. Mereka itulah yang kita sebut tadi ulil albab. Imam Ibnu Katsir memuat banyak nasihat-nasihat tentang berpikir kritis. Yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, salat 2 rakaat yang sedang-sedang saja, artinya tidak terlalu lama juga tidak terlalu singkat, yang dikerjakan dengan penuh perenungan itu lebih baik daripada salat sepanjang malam tetapi hatinya lalai. Hasan Al-Basri berkata, berpikir kritis atau merenungkan adalah cermin yang memperlihatkan kebaikan, keburukan. Hai anak Adam, makanlah sepertiga untuk perutmu, minumlah untuk sepertiga lagi, dan biarkanlah sepertiganya yang lain untuk dilapangkan supaya bisa berpikir. Saya mendengar dari banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya cahaya iman itu adalah tafakur. Yang terakhir adalah hikmah berpikir kritis. Pertama, hikmahnya adalah dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomenanya yang terjadi. Hikmah yang kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Hikmah yang ketiga, semakin tenang, semakin terang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu menyingkap lebih banyak makna, faedah, dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul.
Kemudian hikmah yang terakhir, yang keempat adalah semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, dan bersemangat untuk beramal saleh sebagai bekal di akhirat. Demikianlah materi berpikir secara kritis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita sekalian bisa melaksanakan tugas kita sebagai pelajar dan pendidik, agar kiranya besok di kemudian hari kita mendapatkan faedah dan manfaat dari apa yang kita dapatkan, dan kekurangannya mari sama-sama kita memperbaikinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.